Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya adik-adik yang masih di rumah, kita akan lanjutkan materi pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 MTS Husnul Khotimah. Dan kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari tentang tahapan-tahapan pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, kita akan juga mempelajari tentang sebab-sebab pertumbuhan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sebab dari pertumbuhan Islam itu karena sumber ajaran Islam itu sendiri. Ada dua sumber Islam yang menjadi kekuatan yang luar biasa hingga Islam terus berkembang, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selama Al-Quran dan Sunnah masih dijadikan sebagai pedoman dan pijakan bagi umat Islam dalam melangkah. Namun jika dua hal ini kemudian terlepas dari tangan umat Islam, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keruntuhan Islam. Selain dari sumber-sumber ajaran Islam, ada juga yang memang mendukung perkembangan Islam. Di antara hal-hal yang memang menjadi faktor perkembangan, pendorong perkembangan Islam, diantaranya adalah yang pertama semangat keislaman dari kaum muslimin, terutama para pemimpin-pemimpinnya, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Hal ini memang terjadi semenjak Rasulullah SAW menyebarkan keislaman, maka semangat keislaman itu terus berkembang dan menyebar ke berbagai pelosok. Yang kedua, setelah melalui beberapa masa dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah hingga kemudian dinasti Bani Abbasiyah, maka berkembanglah cara pengaturan pemerintahan Islam. Muncullah bagian-bagian atau departemen-departemen yang mengurusi beberapa hal. Di antaranya ada yang mengurusi pemerintahan, mengurusi masalah militer, masalah keuangan, masalah kesejahteraan, hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan umat Islam atau perkembangan Islam merebak ke berbagai hal. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang kemudian mendukung perkembangan Islam yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Berbagai hal berhasil ditemukan dan dikembangkan menjadi tanda kemajuan satu bangsa, dan juga hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, perluasan daerah Islam yang tentunya pasti akan membuat wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin meluas. Dari mulai wilayah Jazirah Arab kemudian berkembang ke berbagai wilayah, dari mulai Afrika, kemudian mulai Asia, sampai kemudian ke Eropa. Islam pun menyebar ke berbagai pelosok. Bahkan kemudian di masa Khalifah kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah ini, wilayah kekuasaan Islam hampir menguasai 2/3 dari dunia, ditambah dengan pemerintahan dari dinasti Bani Umayyah II. Dan di antara bentuk-bentuk contoh dari peradaban Islam, ada kota-kota yang merupakan pusat peradaban. Yang pertama adalah kota Baghdad, yang merupakan ibu kota pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Kalau sekarang kota Baghdad berada di wilayah Irak. Kemudian di dalamnya pada masa itu terdapat istana Khoruzabad
yang di dalamnya ada selain istana juga ada asrama pengawal, juga ada rumah keluarga khalifah. Kemudian di kota Baghdad ini ada 4 ruas jalan utama yang di samping kanan dan kirinya terdapat gedung-gedung bertingkat. Jadi di masa itu sudah mulai ada gedung-gedung bertingkat. Nah, kemudian kota Baghdad inilah yang kemudian menjadi pusat pemerintahan dari dinasti Bani Abbasiyah. Selain kota Baghdad juga terdapat kota Samara. Ini jaraknya 60 km dari wilayah Baghdad dan merupakan kota yang nyaman, dan di dalamnya ada 17 istana mungil yang indah. Sebenarnya selain kota Baghdad dan Samara, ada beberapa wilayah di luar wilayah pusat pemerintahan yang juga sebenarnya adalah pusat-pusat ilmu pengetahuan. Nah, di dalamnya ada kota Hijaz, yang sekarang adalah merupakan kota Makkah dan Madinah. Juga ada kota di wilayah Mesir, Kairo, yang juga merupakan pusat ilmu pengetahuan. Ada wilayah Syam yang di dalamnya terdapat wilayah Damaskus, Halab, Beirut dan lainnya. Juga ada kota Isfahan, kemudian ada juga kota Bukhara, di Asia Tengah. Kemudian ada Tabaristan, Ghazna, Halab, dan istana Ibnu Tulun. Ini adalah wilayah-wilayah pusat pengembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Bani Abbasiyah. Oke, selain dari kota-kota juga terdapat bangunan-bangunan yang sudah mulai dikembangkan dan diatur peruntukannya atau fungsinya. Ada madrasah yang pertama kali didirikan oleh Nizamul Mulk, yang kemudian berkembang dan diikuti oleh tempat-tempat lain sebagai tempat pembelajaran, madrasah ini. Yang kedua adalah kutab, tempat belajar tingkat rendah. Kemudian juga ada masjid. Jadi masjid selain tempat beribadah juga merupakan tempat pembelajaran tingkat tinggi. Mereka belajar di dalam halakoh-halakoh keilmuan, yang kemudian dibimbing oleh seorang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada majelis munazarah, tempat seminar ilmiah, di mana tempat berkumpulnya para ahli fikih, para ahli pujangga, dan ahli ilmu-ilmu pengetahuan lainnya untuk mendiskusikan ilmu pengetahuan dan kemudian mencari hal-hal baru tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ada Darul Hikmah. Ini adalah perpustakaan terbesar di masa itu, didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Juga ada Masjid Cordoba, atau Cordova. Masjid ini terletak di wilayah Syam. Kemudian juga ada Masjid Ibnu Talun, atau yang juga menjadi istana. Kemudian juga ada Istana Al-Hamra di Cordova, dan juga ada Istana Al-Khazar. Itulah beberapa ciri khas bangunan-bangunan di masa dinasti Bani Abbasiyah yang merupakan perkembangan dari masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah sebelumnya. Kemudian ada yang didirikan langsung di dinasti Bani Abbasiyah, ataupun yang melanjutkan apa yang pernah dibuat oleh dinasti Bani Umayyah.